Sejumlah orang tua murid mendatangi gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta. Mereka menolak proses penerimaan peserta didik baru PPDB berdasarkan usia. Karena kepala tindak dari Gubernur DKI Jakarta 2019 dengan didampingi Ketua Komnas Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait, para orang tua murid menyuarakan protes mereka atas proses penerimaan peserta didik baru PPDB berdasarkan usia. Mereka membawa spanduk bertuliskan hapus PPDB zonasi usia. Orang tua yang datang ke Kemendikbud siang ini adalah mereka yang sebelumnya menggelar aksi serupa di Balai Kota DKI pekan lalu. Ya, usai melayangkan protes di depan kantor Kemendikbud, perwakilan orang tua murid diterima Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar untuk melakukan audiensi. Komnas Perlindungan Anak menduga ada pelanggaran yang dilakukan Dinas Pendidikan DKI Jakarta dalam PPDB tahun ini. Saya Sutanto, Sekretaris Direktorat Jenderal. Biasanya setiap tahun yang seksi itu kan PPDB. Dalam audiensi, perwakilan orang tua murid menyampaikan keberatan atas sistem penerimaan peserta didik baru berdasarkan umur di DKI Jakarta. Menurut mereka, PPDB di DKI Jakarta yang seharusnya menerapkan sistem zonasi ataupun jarak namun justru melakukan seleksi berdasarkan usia. Hal ini dinilai merugikan para siswa yang berusia lebih muda. Oleh karena itu, mereka menuntut Kemendikbud mengkaji ulang keputusan PPDB berdasarkan usia. Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait juga menyampaikan adanya kemungkinan pelanggaran yang dilakukan Dinas Pendidikan DKI Jakarta dalam proses PPDB tahun ini. Terutama adalah Ibu Ratu yang memimpin delegasi yang mendokumen. Yang kami PPDB 2020. Kenapa, Pak? Anak-anak kita sekolahkan untuk pintar. Anak-anak kita sekolahkan untuk pintar. Tapi saat ini yang dipakai usia. Kepintaran tidak perlu. Lihat anak-anak kami di rumah, nangis, marah, tidak mau makan. Rusak mental anak-anak kami. Batalkan PPDB 2020. Beberapa jalan keluar, antara lain kan dinas akan mencoba mempelajari datanya dulu. Nanti kalau menambahkan jumlah siswa dalam ruangan belajar, dimaksimalkan berapa nambahnya. Kalau ada ruang kelas yang masih bisa ditambah, tambah ruang kelas, sehingga daya tampung siswanya juga akan tambah. Itu yang kita diskusikan kemarin untuk sama mereka. Enggak, nanti kita sampaikan dulu. Kita belum bisa memutuskan untuk itu ya. Kira-kira waktunya kapan Pak akan dapat? Belum tahu, nanti kita diskusikan dulu ya. Kami tadi sampaikan bahwa karena memang Permendikbud itu dilanggar oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan didukung oleh Pak Gubernur, maka kita minta dibatalkan itu. Apa dasarnya? Pertama, bahwa kuota saja itu yang seharusnya minimal 50 itu hanya diberikan 40. Itu aja sudah melanggar Permendikbud itu. Lalu kemudian mengedepankan batasan usia dan mengabaikan jarak dan sebagainya. Itu juga sudah melanggar. Presiden Joko Widodo menyampaikan instruksi tegas ke Menteri Kabinet Indonesia Maju terkait penanganan COVID-19. Presiden mengancam akan membubarkan kabinet dan lembaga. Selain itu, Presiden minta para menteri untuk bekerja ekstra dalam menangani pandemi COVID-19. Tolong ini betul-betul dirasakan kita semuanya. Jangan sampai ada hal yang justru mengganggu. Sekali lagi, langkah-langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya langkah, entah langkah-langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan akan saya buka. Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle, udah kepikiran kemana-mana saya. Entah buat perpu yang lebih penting lagi, kalau memang diperlukan, karena memang suasana ini harus ada. Kalau suasana ini tidak
Bapak Ibu tidak merasakan itu sudah. Artinya tindakan-tindakan yang extraordinary keras akan saya lakukan. Untuk pemulihan ekonomi nasional misalnya saya berikan contoh, bidang kesehatan itu dianggarkan 75 triliun. 75 triliun. Baru keluar 1,53% coba. Uang beredar di masyarakat kerem ke situ semua. Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran sehingga men-trigger ekonomi. Pembayaran tunjangan untuk dokter spesialis, untuk tenaga medis segera keluarkan. Belanja-belanja untuk peralatan segera keluarkan. Ini sudah disediakan 70-an triliun seperti itu. Bansos yang ditunggu masyarakat, segera keluarkan. Kalau ada masalah, lakukan tindakan-tindakan lapangan. Dan pemirsa, untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami tenaga ahli kantor staf kepresidenan Ali Mokhtar Ngabalin dan pengamat ekonomi Profesor M. Firmansyah. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Ngabalin dan Pak Firmansyah. Halo, selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama saya ke Pak Ngabalin terlebih dahulu. Pak Ngabalin, bentuk kekecewaan Presiden ini apakah sinyal akan terjadinya reshuffle ke depan? Ya, terima kasih ya. Yang paling pertama memang harus dimengerti bahwa substansi yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Substansi itu adalah terkait dengan pesan, message. Karena konsentrasi pemerintah dan Bapak Presiden terhadap percepatan penanganan COVID-19, maka langkah-langkah dan upaya harus dilakukan oleh seluruh kementerian, lembaga, dan para pembantu-pembantu beliau adalah memang memberikan fokus dan perhatian terhadap penanganan percepatan COVID, ya, di samping ada gugus tugas. Pesan itu yang harus sebetulnya dipahami benar sehingga tidak lari kemana-mana. Makanya beliau menyampaikan juga bahwa kalau ada regulasi-regulasi yang terasa memang memperlambat atau menghalangi langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapak Ibu para menteri atau pimpinan lembaga, maka langkah-langkah itu harus diambil karena Presiden memposisikan diri dan melihat penanganan COVID-19 itu masuk dalam kategori extraordinary. Dengan begitu maka pesan inilah yang harus ditangkap sehingga sampai pada pesan bagaimana bisa melakukan manajemen krisis terhadap. Berarti sinyal reshuffle itu tidak terlihat begitu ya Pak Ngabalin, atau belum ada rencana? Iya, kalau reshuffle itu kan hal yang normal sekali, hal yang biasa sekali kan. Mana ada menteri presiden di Republik ini yang tidak pernah melakukan reshuffle? Itu normal, biasa. Tetapi yang mau kita katakan itu adalah memang pesannya, pesan dan substansi yang harus dilakukan sehingga sampai pada reshuffle kabinet pun juga itu hal yang bisa dilakukan oleh Presiden sebagai pemangku kuasa negara kan. Ya, Bang Ngabalin, ini kan tidak spontan. Artinya ada pertimbangan sampai keluar statement Presiden soal opsi reshuffle bahkan bubarkan lembaga tinggi negara. Kira-kira apa di balik ini semua? Tidak ada lain kecuali Presiden harus memberikan pertanggungjawaban kepada rakyat Indonesia bahwa beliau dan kementerian lembaganya benar-benar memberikan pelayanan yang terbaik dan punya konsentrasi dalam penanganan percepatan COVID-19. Karena itu beliau mengatakan bahwa jangan dianggap posisi kita itu biasa-biasa saja. Tetapi kita harus menanggapi ini sebagai sesuatu yang luar biasa, makanya muncullah istilah extraordinary. Punya perhatian yang serius, luar biasa terhadap penanganan. Bang Ngabalin, artinya dengan kata lain ada menteri ataupun lembaga tinggi negara yang tidak perform? Ya, harus dilakukan karena pasti beliau yang memiliki kemampuan untuk bisa memberikan penilaian. Ya, Presidenlah yang memiliki penilaian, yang bisa melakukan evaluasi terhadap seluruh anggota kabinet. Apakah ada hal-hal yang sangat membuat Presiden jengkel begitu Pak Ngabalin?
sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, penekanan itu penting, ya. Karena kita tahu bahwa dalam teori ilmu manajemen itu kan ada reward and punishment. Dalam posisi tertentu beliau harus memberikan apresiasi terhadap kinerja anak buahnya, ya, reward, dan pada posisi tertentu beliau harus berikan punishment. Oke, kita ke Prof. Firmansyah. Prof. Firmansyah, bagaimana tanggapan Anda mengenai sikap Presiden ini? Menurut Anda, siapa yang secara jelas-jelas dari kacamata Anda yang tidak bekerja secara maksimal? Kementerian mana atau lembaga mana? Iya, pidato Presiden itu kan kalau tidak salah tanggal 18 Juni ya. Tapi baru diupload beberapa hari yang lalu, baru kemarin. Dan kalau kita lihat dari total anggaran yang disediakan oleh APBN sejumlah 695,2 triliun, penyerapan memang masih sangat minim. Ini yang saya rasa membuat Bapak Presiden katakanlah kecewa begitu. Karena kalau dari sisi ekonomi tentu guyuran dari APBN ini akan menggerakkan sektor perekonomian. Saya mencatat sampai tanggal 27 Juni, anggaran kesehatan yang dianggarkan 87,55 triliun, realisasinya baru mencapai 4,68%. Perlindungan sosial, anggaran yang dialokasikan 203,9 triliun, realisasinya baru 34,06%. Insentif usaha, anggarannya yang dialokasikan sebesar 120,61 triliun, yang terrealisasi baru 10,14%. Baik, Mas Firmansyah, menurut kacamata Anda sebagai pengamat ekonomi, apa yang harus dilakukan pemerintah, terutama Presiden, untuk membuat ekonomi tidak lagi melambat begitu? Ya, saya rasa statement Presiden sudah sangat jelas ya, bahwa bekerjanya birokrasi perlu langkah terobosan dan tidak boleh menganggap kondisi ini adalah kondisi normal, sehingga pendekatan birokrasi juga pendekatan birokrasi yang normal. Perlu ada terobosan, perlu ada langkah-langkah konkret, prosedur harus dipangkas sehingga rakyat yang katakanlah terkena PHK, kemudian yang dirumahkan, UMKM, kemudian sektor korporasi, persoalannya kan anggarannya sudah ada. Hanya saja anggarannya belum mampu didistribusikan karena persoalan birokrasi, persoalan kelembagaan. Nah, ini yang membuat saya rasa Presiden merasa kecewa dengan lambatnya birokrasi baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Oke, terakhir saya ke Bang Abalin. Bang Abalin, kira-kira modul kebijakan seperti apa yang paling tepat yang diharapkan oleh Presiden di tengah krisis seperti ini, di mana pandemi tidak hanya terjadi di Indonesia tapi seluruh dunia? Ya, kalau ada regulasi-regulasi yang dirasa menghalangi langkah-langkah kementerian lembaga atau Bapak Ibu para menteri yang kemudian baik itu dari penggunaan anggaran, kemudian ada regulasi-regulasi yang dirasakan menghambat atau bisa menghalangi apa yang dilakukan dari kebijakan-kebijakan para menteri, Bapak Presiden dengan tegas mengatakan bahwa harus dilakukan langkah-langkah yang luar biasa dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di tengah pandemi hari ini. Itu sebabnya saya ingin mengatakan sekali lagi atas istilah yang dipakai oleh Bapak Presiden dengan menggunakan istilah extraordinary. Tidak ada satupun aturan dan kebijakan di pemerintahan yang tidak bisa diubah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sepanjang untuk memberikan pelayanan dan memberikan yang terbaik kontribusi kepada masyarakat Indonesia, semua regulasi itu bisa dirubah, semua bisa diatur sepanjang untuk memberikan pelayanan kepada kepentingan bangsa dan negara. Itu masalah yang saya kira harus dimengerti dari pesan yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Baik, terima kasih atas waktu Anda berbincang bersama kami. Ali Mukhtar Ngabalin, tenaga ahli kantor staf kepresidenan, dan Prof. Firmansyah, pakar ekonomi, sudah berbincang bersama kami.